Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS kelas 7 semester 2. Di bab ketiga ini masih tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan subbab peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Untuk itu, mari kita pelajari bersama. Jadi, apa saja tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, menjelaskan pengertian dari iptek. Yang kedua, menjelaskan peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Oke, sebelum kita masuk materi, silahkan anak-anak mencermati gambar-gambar berikut ini. Apa yang bisa kalian simpulkan dari gambar-gambar tersebut? Ya, betul. Di dalam gambar 1 terdapat perkembangan handphone dari masa ke masa yang mengalami perubahan. Yang dulunya handphone dipencet pada tombol dan mempunyai layar kecil, sekarang kita bisa menggunakan dengan hanya disentuh pada layarnya saja. Lalu terdapat macam-macam dari transportasi dari zaman ke zaman mengalami perkembangan. Selanjutnya, ada mesin cuci, kulkas, dan juga televisi. Dari gambar-gambar tersebut, tentunya teknologi-teknologi ini muncul karena adanya perkembangan dari kebutuhan kita sebagai manusia. Jadi, zaman dahulu manusia tidak membutuhkan handphone atau tidak membutuhkan mobil. Contohnya saja, dulu komunikasi tidak menggunakan handphone, tapi dengan tatap muka langsung atau menggunakan surat. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, manusia ingin praktis dalam melakukan aktivitas atau kebutuhan. Sehingga para ilmuwan mengembangkan teknologi tersebut untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bervariasi dan tentunya mempermudah untuk kesejahteraan bersama. Dari pernyataan-pernyataan tersebut, kita membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan iptek itu sendiri. Lalu bagaimana dampak iptek terhadap perkembangan ekonomi. Mari kita bahas poin pertama tentang pengertian iptek. Iptek adalah suatu ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Pesatnya perkembangan iptek dapat dilihat dengan semakin bermunculan teknologi canggih yang dapat membantu aktivitas manusia. Namun, perkembangan iptek bisa berdampak baik pun dampak buruk. Mari kita bahas dampak positif dari perkembangan iptek. Yang pertama, dapat terpenuhi kebutuhan manusia. Maksudnya dapat mengurangi permasalahan ekonomi yang dihadapi. Yang kedua adalah dapat mempermudah untuk memperluas informasi. Bisa dicontohkan zaman dahulu seseorang memberikan informasi ke orang lain, biasanya dengan surat, lalu dikirimkan melalui pos. Pengirimannya pun bisa sampai berhari-hari, akhirnya bisa terkirim ke penerima, sehingga informasi yang diterima lama. Akan tetapi, dengan perkembangan teknologi saat ini, hanya menggunakan aplikasi chat seperti Line atau WhatsApp dan lain-lain. Informasi akan diterima dengan cepat. Yang ketiga, dapat membuat segala sesuatu lebih cepat dan mudah. Misalnya, ketika kalian ingin makan, kalian bisa memesan lewat GoFood melalui aplikasi online. Cukup dari rumah, kalian bisa menggunakan handphone untuk memesan tanpa harus ke rumah makan tersebut. Tentunya, ini merupakan dampak positif perkembangan iptek yang segala sesuatunya lebih cepat dan mudah. Yang keempat, menambah wawasan pengetahuan. Saat ini, seseorang dapat menggunakan teknologi seperti laptop, gadget, dan lain-lain. Dari teknologi-teknologi tersebut, bisa mencari segala informasi yang ingin kita ketahui secara up to date.
Contohnya, saat ini semisal sedang ada pandemi, kita bisa tahu bagaimana cara agar terhindar dari COVID-19. Selanjutnya ada dampak negatif dari perkembangan iptek. Yang pertama, mempengaruhi pola pikir masyarakat. Tentunya hal ini tergantung dari cara seseorang mengolah informasi yang didapatkan. Jadi ketika langsung percaya terhadap informasi, misal informasi itu bersifat negatif, maka pola pikir kalian akan berubah, yang tadinya positif akhirnya menjadi negatif karena percaya terhadap informasi yang didapatkan. Yang kedua, dapat menyebabkan polusi. Jadi, semakin banyak masyarakat menggunakan hasil perkembangan iptek ini, misalnya pada kendaraan bermotor, maka pencemaran juga akan semakin bertambah. Yang ketiga, dapat membuat orang semakin malas. Contohnya ketika siswa setiap saat hanya memegang HP dengan game selalu dan melupakan kewajiban sebagai siswa untuk belajar. Yang keempat, dapat menimbulkan kerusakan. Contohnya saja, kerusakan lingkungan alam sebagai akibat dari semakin banyaknya limbah industri yang dibuang oleh perusahaan industri. Bahkan mungkin bisa jadi suatu saat lahan tersebut dijadikan tempat untuk berdirinya mal. Ilmu pengetahuan dan teknologi sudah menjadi bagian bagi kehidupan manusia. Sebagai contoh, saat kalian membutuhkan makanan dengan bantuan HP, bisa langsung diantar ke rumah kita. Perkembangan iptek ini memiliki dampak positif dalam kegiatan ekonomi. Kalian masih ingat kegiatan ekonomi itu terdiri atas kegiatan apa saja? Ya, kegiatan ekonomi terdiri dari produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai peran iptek bagi kegiatan ekonomi antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah produksi. Iptek dapat menunjang kegiatan produksi, terutama kebutuhan akan mesin-mesin produksi, bahan baku untuk produksi, dan bahan penolong untuk produksi. Teknologi ini tentunya menggantikan peran manusia dalam bekerja, sehingga hasil dari perkembangan teknologi ini adalah lebih efektif dan efisien, serta waktu pengerjaan produksi pun akan lebih cepat. Yang kedua adalah peran distribusi. Iptek dapat memberikan kemudahan distribusi barang sehingga barang akan cepat sampai ke konsumen karena alat-alat transportasi yang praktis sehingga barang-barang tadi disalurkan semakin cepat ke tangan konsumen. Yang ketiga adalah konsumsi. Iptek dapat memberikan kemudahan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan konsumen dengan cepat dan mudah memperoleh barang yang dibutuhkan. Contohnya, penjualan secara online semakin memudahkan akses belanja masyarakat. David Warlick pernah berkata, teknologi perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap siswa dan guru. Karena ini adalah pena dan kertas zaman ini. Dan inilah lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia. Demikian pembahasan kali ini tentang peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri sampai jumpa di pertemuan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.